Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.2, saya akan memperkenalkan dua orang hebat di sebelah saya yang selalu membimbing dan menginspirasi saya. Yang pertama, Pak Mizan sebagai fasilitator, yang kedua, Pak Burhan sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Dwi Sudarti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pino Utara, Kabupaten Melawi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata modul 1.2, calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dituliskan pada reflektif 4P di bagian koneksi antar materi. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri. Dan sekarang, pertama, saya mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan berinovasi dalam membuat alat peraga, video, dan gambar secara mandiri untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kedua, saya berkolaborasi atau bekerja sama melalui diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid untuk meningkatkan mutu sekolah. Ketiga, saya melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran dan meminta umpan balik kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Pada proses pelaksanaan aksi nyata, langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan sebagai berikut. Pertama, saya mencetak gambar tempat wisata dan bangunan bersejarah di Kabupaten Melawi untuk digunakan sebagai media pada materi deskriptif teks. Pada materi deskriptif teks, siswa diminta untuk menggambarkan tempat wisata dan bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Melawi. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengenal tempat wisata dan bangunan bersejarah di lingkungannya sendiri. Kedua, saya menampilkan gambar-gambar tersebut di depan siswa, dan siswa mengamati gambar-gambar tersebut. Ketiga, siswa dibagi beberapa kelompok dan diminta untuk mendeskripsikan satu gambar yang mereka pilih. Keempat, siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan hasil diskusinya ditulis ke dalam kertas karton manila. Kelima, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Keenam, siswa diminta menyimpulkan materi pembelajaran yang telah dipelajari. Ketujuh, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan setelah belajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk mengerjakan soal individu melalui link Google Form yang sudah dibagikan di WhatsApp Group. Untuk membuat siswa aktif dalam belajar dan agar merasa senang, saya mengemas pembelajaran ke dalam permainan seperti sentence scramble game. Pada materi Simple Present Tense, mari kita simak video berikut ini. Then we are going to study about simple present tense. Should bring word to into present tense. You see simple present tense. Okay? Are you ready? Okay. Let's begin. Ayo pelok. Ini aku ini. I read book in. Ini bagus-bagus lah. I read book. I read book. Gitu. Ini bagus-bagus. 20 detik lagi. 20 detik lagi. 20 detik lagi. Badminton.
Stop. He play. Alright. Okay friends, I will explain about simple present tense. The pattern is I, we, you, see, he. The verb one is read, come, love, study, read, and play. The object is book, to, me, English, letter, and badminton. The complement example is delivery. The purpose of simple present tense biasa digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan atau habitual action dan digunakan untuk kebenaran umum atau general truth. Do you understand, my friend? Setelah kegiatan dilaksanakan, saya melakukan refleksi di antaranya. Perasaan saya selama proses aksi nyata, yaitu saya merasa bahagia dan terharu melihat siswa aktif dan belajar tanpa paksaan. Mereka menikmati langkah-langkah pembelajaran sampai akhir, sehingga mereka dapat memahami materi dengan baik. Ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata yaitu saya akan menguatkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam diri saya, mempunyai inisiatif belajar mandiri, memperkaya referensi mengenai alat peraga, media, metode, model pembelajaran bahasa Inggris, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan selalu merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan untuk perbaikan di kegiatan berikutnya. Pembelajaran yang dapat diambil selama proses aksi nyata yaitu ketika saya melihat siswa aktif selama pembelajaran. Saya menyimpulkan penggunaan media dan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengajak siswa belajar sambil bermain dapat membuat siswa belajar lebih bebas dan tidak merasa dipaksa, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu siswa menjadi bahagia, rekan guru di sekolah menjadi tergerak untuk meningkatkan kompetensi diri, serta karakter siswa sudah terlihat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Berikut saya sajikan testimoni rekan guru dan siswa kelas 11 IPA. Pembelajaran yang dilakukan oleh Mem Dwi menurut saya sudah bagus. Pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa. Anak-anak lebih kreatif dan aktif di dalam belajar. Nah, kami sebagai guru dengan melihat Mem Dwi pembelajarannya yang inovatif, kami sebagai guru termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Nah, apalagi dengan Mem Dwi mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, kami sebagai guru juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama, memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Hello, my name is Aguila Ramadhani. I am happy learning English with Mrs. Dwi. She teaches me and my friends about simple present tense. At first, I thought that she would ask us to study the question and do the excitement, but it turned out that she packaged learning in game, so that we were active learning and could understand the material quickly. Demikian pemaparan dari saya, jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.